Om Swastiastu Bu, perkenalkan nama saya Ida Ayutri Pratnyantari, nomor absen 20, kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri bidang datar. Peta konsep. Pengertian. 1. Pengertian dari geometri bidang datar. 2. Pengertian dari titik. 3. Pengertian dari garis. 4. Pengertian dari bidang. Kedudukan titik. 1. Kedudukan titik terhadap garis. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, pengertian geometri bidang datar. Geometri bidang datar adalah sebuah materi yang menjadi salah satu inti dari materi geometri. Materi geometri bidang datar ini juga merupakan langkah awal untuk mempelajari mengenai geometri bangun ruang. Pengertian titik. Dalam dunia matematika, titik merupakan sesuatu yang punya kedudukan, tetapi tidak punya ukuran. Sama seperti dalam dunia menulis, dalam dunia matematika, titik direpresentasikan dengan sebuah nota. Hanya saja dalam dunia matematika, titik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, atau C, dan seterusnya. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah titik, yaitu titik B dan titik Q. Pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Model atau representasi suatu garis misalnya seperti seutas benang atau tali lurus yang dapat diperpanjang kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Garis hanya mempunyai ukuran panjang, berbeda dengan titik yang diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital. Sedangkan garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, dan seterusnya, atau dua buah huruf kapital seperti AB, AC, dan BC. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah garis, yaitu garis H dan garis AB. Pengertian bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari dua buah garis. Jadi pada gambar sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Model sebuah bidang adalah permukaan sebuah kertas yang dapat diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai huruf A, B, Y, dan seterusnya. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah bidang, yaitu bidang A dan bidang ABCD. Selanjutnya, aksioma garis dan bidang. Aksioma 1. Melalui dua buah titik seberang hanya dapat dibuat dua buah garis lurus, seperti pada gambar di samping ini. Aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis keseluruhannya terletak pada bidang, pada gambar di samping berikut. Dan aksioma 3, melalui tiga buah titik seberang, ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat sebuah bidang, seperti gambar berikut ini. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. 1. Kedudukan titik pada garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Kedudukan titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis dapat dianalogikan seperti burung yang hinggap di kabel seperti pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan segerombol burung yang hinggap di kabel listrik. Misalkan burung-burung tersebut adalah sebuah titik dan kabel tersebut merupakan garis, maka burung yang hinggap di kabel listrik di lingkar merah dapat dikatakan sebagai titik terletak pada garis. Jadi, sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis seperti pada gambar di samping. Sekarang coba perhatikan gambar burung yang terbang dan akan hinggap di kabel listrik dilingkari warna biru. Dapat dikatakan sebagai titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis seperti gambar di samping. Kedudukan titik pada bidang.
Kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Untuk lebih memahami konsep kedudukan titik terhadap bidang, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan 5 orang yang mengadakan penyuluhan tentang cara menanam padi dan ditonton oleh 3 anak-anak. Jika orang dewasa dan anak-anak tersebut kita misalkan titik dan lahan atau tanah yang ditanami padi kita sebut sebagai bidang, maka orang dewasa menanam padi di areal persawahan dapat kita sebut sebagai titik-titik yang terletak pada bidang. Sedangkan anak-anak yang sedang menonton yang berada di luar areal yang ditanami padi kita sebut sebagai titik-titik yang berada di luar bidang. Jadi sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang seperti gambar di bawah ini. Sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang seperti gambar di bawah ini. Soal. Gambar di samping adalah jajar genjang dengan panjang AB sama dengan 9 cm, AD 6 cm, dan luar jajar genjang 27 akar 3 cm kuadrat. Tentukanlah panjang diagonal AC. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.